Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Sitomorang, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Saud. Halo, selamat petang, apa kabar? Tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari juru bicara KPK, tapi tidak menjelaskan secara rinci begitu. Sebenarnya apa bukti yang biasanya dimiliki oleh KPK dalam penetapan tersangka ini? Menurut Anda apa? Karena jumlah total kerugian negara juga masih ditelusuri oleh KPK. Ya, biasanya itu kalau kita bicara bagaimana completion rate itu harus dijalankan, artinya ketika kalau mentersangkakan seseorang itu harus menang di pengadilan, nggak mungkin juga kalau perhitungannya itu belum tuntas, itu hanya tinggal finalisasi saja. Kemudian perbuatan seseorang itu seperti apa? Kalau kita bicara Undang-Undang 8 2019 pasal 64 itu kan simpel aja sebenarnya, itu perbuatan tersangka itu udah jelas kok angkanya yang boleh dikerjakan itu 92% yang disebutnya umum dan khusus 8%. Di situ dilanggar dan itu yang menentukan adalah disebutkan di situ yang berhak menentukannya itu adalah menterinya. Jadi sebenarnya kasusnya sangat simpel sebenarnya dari awal. Ada peraturan yang dilanggar sesuai pasal 64 Undang-Undang 8 2019 dan tinggal menentukan kerugiannya di mana, cara mereka menghitung itu sesuatu yang berada di kompetensinya auditor. Jadi kalau Anda bilang kasusnya ini sangat simpel, Bang Saud, maaf saya potong. Kalau Anda bilang kasusnya ini sangat simpel, kenapa butuh waktu sampai 5 bulan begitu baru akhirnya diumumkan bahwa mantan Menteri Agama ini sebagai tersangka? Iya, itu kan stylenya KPK sekarang ini kan. Yang sudah disebut di pengadilan aja mereka nggak tindak lanjuti kok. Itu kan stylenya KPK saat ini. Dan kita nggak bisa campur tangan di situ, biar aja publik yang menilai. Jangan-jangan nih Saud aja yang lagi ngaco mikirnya ini kasusnya ruwet-ruwet banget. Ternyata nggak juga, dan udah ada penyitaan, udah ada penggeledahan, ada yang dipanggil. Itu kan menunjukkan nggak gampang juga manggil-manggil orang. Nggak gampang juga geledah-geledah orang kalau nggak ada dasarnya. Bisa jadi mereka memang lagi sibuk, ada kerjaan lain, ada OTT atau lain-lain. Kita nggak bisa masuk di situ karena saya nggak tahu kondisi internal sekarang. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pasal 64 Undang-Undang 8 tahun 2019 itu dilanggar dikaitkan dengan pasal 2 dan 3, dugaan saya nanti tuduhannya pasal 2 pasal 3 ini penyelenggara negara, itu sangat simpel, apalagi kalau sudah ada hitung-hitungannya gitu. Berarti tinggal menunggu hitung-hitungannya, karena yang tersampaikan ke publik hanya baru persentasenya, harusnya 50-50 tapi jadinya 92% dan hanya 8%. Menurut Anda langkah pertama yang harus dilakukan oleh KPK setelah penetapan Yakut sebagai tersangka ini apa? Ya, tentu harus segera tidak membuat ini menjadi berlarut-larut ya. Agar ini menjadi apa namanya, yang saya katakan kembali lagi, kalau mereka dalam tempo beberapa bulan sudah melakukan penyidikan dan kemudian sudah juga melakukan penggeledahan, itu kan sesuatu yang sederhana untuk kemudian diselesaikan. Oke, kemudian tadi juga ditanyakan begitu kepada KPK kapan dilakukan penahanan, dan ini juga masih belum konfirmasi. Kalau Anda sebagai mantan komisioner KPK, penahanan ini dilakukan pertimbangannya apa setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Oh ya, tentu kan formil materinya harus dipenuhi, karena itu nanti kita kan akan kemungkinan akan melakukan katakanlah perlawanan atau melakukan peradilan dan seterusnya, itu kan sesuatu yang biasa. Tetapi kalau katakan saya di bagian depan mengatakan kasus ini sangat simpel, sejak kasus ini muncul ke permukaan saya sudah melihat itu sesuatu yang angkanya itu jelas gitu. Anda nggak boleh lewat dari 92 dan 8%. Anda bergeser ke 50-50. Itu saja niat jahatnya udah ketahuan tuh, Mas. Jadi sebenarnya jadi tinggal silakan dilanjutkan. Ya, jadi tinggal kalau kita katakanlah ada soal hitungan-hitungan, ya itu sesuatu yang kemungkinan bisa jadi juga dikaitkan dengan siapa menerima apa, dan bukti-buktinya penerimaan apa. Jadi tidak hanya soal perhitungan kerugian negaranya saja bisa jadi. Oke, jadi kita masih menantikan ya, di mana nih aliran dana dari aliran kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini ya, Pak Saud. Terima kasih mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat.